Salam jumpa kembali untuk seluruh sahabat-sahabat YouTuber, sahabat media, serta para pemirsa dan seluruh para pendengar, para penggemar di seluruh tanah air Indonesia, di Jakarta, termasuk PJ Depok, seluruh tanah air Indonesia. Di sini saya pribadi, Bung Jebri, selaku yang memiliki penanggung jawab channel Ayasada mengudara kembali untuk Anda dalam acara Tanya Jawab seputar dunia lain, edisi wisata religi. Kembali kepada salah satu, ada beberapa orang bertanya ya, baik Bang Sehu, ini orang lama ya, para penggemar, satunya itu Bang David, termasuk temennya yang satu Pak Busro, Pak Haji Busro yang ada di kota Bogor ya. Terima kasih atas tayangan Anda. Baru kali ini saya bacakan, insya Allah mudah-mudahan dengan ketiga orang tersebut, baik saudara Sehu, David maupun Pak Busro yang ada di kota Bogor, akan dapat bisa mengetahui jawaban saya, pertanyaan-pertanyaan yang akan saya sampaikan dari Anda semuanya ya, seputar mengenai Alkitab, yaitu Manaqib ya. Mari kita sama-sama untuk seluruh para pendengar, para penggemar di seluruh tanah air Indonesia, termasuk tak lupa pula sahabat-sahabat media, sahabat YouTuber. Mudah-mudahan Anda semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali kepada pertanyaan yang pertama, yaitu saudara Sehu yang bertanya tentang mengenai apa sih karomah itu. Karomah itu yang pertama yaitu pengertian ya, pengertian karomah yang dipersoalkan pada waliullah pada hakikatnya tidak dapat dipisahkan dengan masalah ya, dengan masalah karomah, karena keduanya saling berkaitan erat satu sama lain ya. Jadi saya perjelaskan mengenai tentang masalah karomah. Pembicaraan persoalan waliullah pada hakikatnya tidak dapat dipisahkan dengan masalah karomah. Jadi dua-duanya saling berkaitan erat satu sama lain ya. Kata karomah itu menurut pengertian lughawiyahnya adalah sama dengan azza ya. Dulu pernah saya singgung ya. Artinya kemuliaan, atau dilihat dari Al-Munjid pada halaman 682 ya. Di sini memang luas sekali. Jadi sesuatu luar biasa yang tampak dari kekuasaan seseorang atau seorang hamba yang telah jelas kebaikannya, yang diterapkan karena adanya ketekunan di dalam mengikuti syariat Nabi dan mempunyai itikat yang benar ya. Jadi karomah adalah merupakan suatu perkara yang terjadi di luar kemampuan akal manusia biasanya memikirkan atau menciptakan. Berkata itu atau karomah diberikan Allah kepada hambanya yang sudah terang ke hatinya, selalu bergerak sesuai dengan tuntunan ajaran Islam yang dibawa oleh Muhammad, baik dalam segi syariah dan atau akidah serta akhlaknya ya. Oleh karena itu, sebagai waliullah dengan karomah kadang-kadang tampak keanehan-keanehan baik dalam sikap, akidah serta akhlaknya. Oleh karena itu, kita tidak begitu saja mudah bagi akal manusia biasa untuk memahami ya. Sebagai contoh karomah ialah seperti dapat dilihat adanya peristiwa Maryam yang tersebut di dalam surat Ali Imran ayat 37, juga peristiwa mereka sahabat Kahfi ya, telah tertidur selama 309 tahun. Bayangin aja berapa lama tuh. Dan tidak berdoa, hanya dengan karomah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di dalam kitab Manaqibnya banyak diterangkan, yang antara lain dijelaskan bahwa beliau pernah duduk di atas sebuah batu selama 3 tahun lamanya. Yang pertama nih, perkara Horikul Adah ya, Horikul Adah. Horikul Adah adalah lahir atau keluar dari kebiasaan yang sering disebut Horikul Adah ya, Adah.
yang banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat adalah bermacam-macam bentuknya dan berlainan pula sebutan namanya, sehingga berakibat menimbulkan pengertian yang berbeda juga, antara lain mukjizat, karomah, irhas ya. Di sini dijelaskan lagi yang keempat, yaitu ma'unah, sihir, istidroj ya. Silakan untuk saudara Sehu disimak kembali ya tentang mengenai karomah wali ya. Ada di situ lengkap sekali. Ini karena pertanyaan demi pertanyaan, kalau dijelaskan akan panjang ya. Nanti yang lain nggak kebagian. Untuk selanjutnya ini masih banyak penjelasannya untuk saudara Sehu ya. Silakan Anda buka di kisah-kisah selanjutnya tentang masalah seputar kitab manakib. Itu situ sudah lengkap semuanya ya, untuk memperlengkap pengetahuan ilmu agama Anda. Yang kedua yaitu saudara kita David, yaitu beliau bertanya tentang masalah hakikat karomah dari waliullah. Ini memang masih seputar ya buku manakib, yaitu diterangkan bahwa karomah adalah perkara luar biasa ya, perkara luar biasa yang keluar dari kekuasaan seseorang yang sudah jelas kebaikannya ya. Apabila seseorang dapat sampai derajat atau alam yang disebut kewalian, maka Allah menetapkan pada dirinya apa yang ditanamkanlah. Ia diantaranya menampakkan dan ada yang baik, ada yang tidak. Seorang waliullah yang tidak suka menampakkan karomahnya, belum tentu ia bukan waliullah. Maksudnya mungkin juga waliullah, bahwa seorang waliullah yang demikian justru malah tergolong lebih tinggi martabatnya dibandingkan dengan yang menampakkan karomahnya. Jadi tampak dan tidaknya karomah pada diri seorang waliullah adalah merupakan hal yang sifatnya jaiz ya, jaiz. Nah, di sini diterangkan Syekh Abdul Qasim di dalam kitabnya Risalatul Qushi ya, Qushi Aisyah ya, pada halaman 173 telah mengatakan duhurul karomati alal auliyai jaiz ya, tampaknya karomah-karomah bagi para wali adalah hal yang jaiz. Untuk saudara David, mohon maaf, nanti Anda bisa dipelajari kembali ya, karena yang menyangkut pertanyaan-pertanyaan ini adalah masih seputar kitab yaitu manakib ya. Sebelumnya sudah ada lengkap, Anda tinggal membuka, disimak videonya ya. Jadi ini saya hanya sekedar menjawab objeknya saja, kelanjutannya Anda bisa pelajari video-video selanjutnya masih lengkap ya. Untuk ketiganya ini saudara Pak Busro yang ada di kota Bogor tadi ya kalau nggak salah. Pak Busro beliau mengatakan mohon dijelaskan dengan adanya bid'ah. Bid'ah juga sudah ada lengkap ya, tapi saya akan menjawab pertanyaan Anda seputar objeknya saja ya. Nanti lengkapnya Anda bisa pelajari sendiri, video-video sebelumnya sudah ada ya. Di sini pertanyaan Pak Busro adalah dari sampaikanlah kepada pengertian yang sebenarnya bahwa pada hakikatnya fit'ah itu terbagi menjadi dua macam, yaitu fit'ah yang hasanah baik terpuji, dan fit'ah yang syai'ah atau jelek terkutuk. Nah, di sini pertanyaannya yaitu dari sinilah Abdis Salam di dalam kitab Al-Majalisu Tasiniyah halaman 22 bahwa